Seolah nggak puas ya, cuma masukin entry levelnya aja, Motorola G45 kemarin, G45. Kali ini Motorola ngegas lagi nih, masukin mid range-nya yang menurut gue sih ini menarik banget ya, dengan penamaan yang lumayan agak panjang. Yap, ini dia Motorola Edge 60 Fusion. Handphone ini dijual dengan harga Rp5.299.000 dan dengan adanya penamaan Edge, handphone ini punya layar lengkung 4D yang disebut sama Motorola Quad Curve Edge Screen. Nih, lihat sendiri, selain di bagian sisi samping kanan kirinya, layar bagian atas sama bawahnya juga ada sedikit lengkungan. First look saat gua ngambil handphonenya dari pas unboxing sih, ini handphone kelihatannya atau secara looks emang mewah banget. Isi di dalamnya menurut gua hampir komplit. Kenapa? Soalnya kita nggak dapat anti gores. Agak-agak disayangin ya, soalnya layar lengkung kayak gini tuh kalau menurut gue pribadi agak tricky nyari anti goresnya. Jadi saran dari gue sih teman-teman biasa nih kalau mau beli handphone ini nantinya mending siapin aja dulu anti gores yang modelannya kayak hydrogel aja biar aman, terutama di bagian fingerprintnya. Tahu sendiri ya, nggak bosan-bosan gue ngasih tahu ke teman-teman. Kalau handphone dengan layar lengkung itu better nggak usah dikasih anti gores yang modelannya tempered glass. Soalnya fingerprintnya bakalan sering error. Handphonenya aja ngasih tunjuk nih, ngasih anti goresnya yang bener kayak begini. Oke, kita lanjut isi di dalamnya. Ada casing yang tipenya tuh flex hard case. Materialnya kelihatan dari bahan daur ulang dan it's good, gue suka. Kemudian ada kertas-kertas manual guide, SIM card ejector, kepala charger 68 watt, dan kabel data yang udah Type-C to C. Dan dilihat nih, jeroan kabel data dan juga kepala chargernya warna orange. Cepet ini ngecasnya. Oke, balik lagi ke handphonenya. Motorola Edge 60 Fusion ini punya speaker stereo dan ada fitur Dolby Atmos-nya. Buat aktifin atau dimatiin, tinggal di quick setting di sebelah sini ada. Terus slot SIM card-nya juga hybrid, bisa nampung 2 nano SIM card atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. By the way, storage yang gue pegang ini 256GB dengan RAM standarnya 12GB yang bisa kita expand lagi sampai 12GB juga. Terus buat layarnya ini pakai panelnya POLED 10-bit, resolusinya 1,5K 2712 x 1220 pixel, serta refresh rate-nya 120Hz dengan 4500 nits peak-nya. Buat kaca depannya sendiri pakai Gorilla Glass 7i. Material back covernya sendiri ini polikarbonat yang dilapis sama bahan yang menyerupai kulit dan ini bikin feels dipegangnya makin ngegrip. Dan juga secara looks ya, balik lagi yang tadi gue bilang, makin mewah. Jadi handphone ini kalau misalkan di meja teman-teman mau ditaruhnya secara tengkurap ataupun telentang, sama-sama bagus. Bodinya ini pun enteng, gue timbang cuma sekitar 181 gram aja, dengan ketipisan sekitar kurang lebih 8,10 mm aja. Buat UI-nya sendiri, Motorola ini pakai Hello UI yang termasuk smooth, soalnya tuh ringan. Tampilannya juga mirip kayak Android stock dan bisa dilihat sendiri nih, bloatware-nya nggak banyak. Bahkan saat pertama kali nyalain, total memori yang kemakan cuma 22GB aja. Bahkan, galeri fotonya aja ini tuh nyampur jadi satu langsung sama Google Foto. Buat performanya sendiri, selain faktor RAM-nya yang 12GB tadi ya, ini juga UI-nya ringan. Motorola Edge 60 Fusion ini juga pakai chipset MediaTek Dimensity 7400. Gue ngetes benchmark pastinya kayak biasa. Udah sempat gue lakuin yakni Antutu versi 10 dapat skor hampir 700.000. Terus PCMark dapat skornya 15 ribuan. Dan Geekbench 6 dapat masing-masing ribuan juga, baik untuk yang single ataupun multicore-nya. Oh iya, by the way, storage Motorola Edge 60 Fusion ini pakai UFS 2.2 ya. Langsung aja ngetes main game langsung. Secara default grafiknya juga ya udah lumayan bagus sih. Main PUBG ini gua ngetes dapat grafiknya mulai dari smooth extreme sampai HDR ultra. Main Wuthering Waves defaultnya itu balance, tapi ini gue cobain ke high. Ternyata agak-agak nge-lag, kurang asik. Akhirnya gue balikin lagi ke balance dan oke, it's good ya. Tapi sekali lagi ini bagus karena defaultnya itu balance, bukan low. Terus main Asphalt Legend juga bisa gue paksain ke 60 FPS dan lancar, jadi mata juga makin enak ngelihat gamenya.
Cuma ini gue pas main Wuthering Waves setengah jam ya dengan grafik yang paling tinggi, berasa anget-anget kuku aja sih, terutama di bagian dekat kameranya. Harusnya bisa lebih panas, cuma karena backdoornya dilapisin sama kulit, jadinya panasnya itu nggak cepat menjalar. Plus posisi speaker yang ada di sebelah kanan atau di bagian bawah ini juga posisinya bener, nggak kehalang sama jari pas kita lagi main game, ataupun misalkan kita lagi nonton dengan orientasinya landscape kayak biasa orang lagi nonton di handphone. Lanjut, kapasitas baterainya 5500 mAh. Gue ngetes SOT-nya dapat nyampe sekitar 12 jaman dan kecepatan ngecasnya dari 3% sampai 100% pakai charger bawaannya ini yang tadi gue bilang kenceng ya. Makan waktunya cuma 1 jam lewat sedikit. Tepatnya cuma lewat 4 menit aja. Dan tahun 2025 udah masanya AI lah ya. Dan begitu pula Motorola ini. Walau dengan UI yang ringan layaknya stok Android, bukan berarti handphone ini sepi sama fitur-fitur AI-nya. Nah, di Motorola Edge 60 Fusion ini ada beberapa AI, kayak Ask for Search, ini sebenarnya mirip kayak Google Gemini, ada Catch Me Up, ada Pay Attention, ada Magic Canvas. Nah, kalau yang ini kayak semacam Magic Eraser gitu di menu-menu ngedit foto nantinya teman-teman. Dan Remember This. Oh ya, hampir lupa. Handphone ini juga punya rating IP68 dan juga IP69. Aman kalau dibawa cebur-ceburan. Kita lanjut ke kamera. Lensa depan Motorola Edge 60 Fusion ini resolusinya tuh 32 megapiksel. Ditemenin sama lensa belakang, sebenarnya ini cuma 2 aja guys. Yakni lensa utama 50 megapiksel sensor Sony LYTIA atau Litia 700C. Ada OIS-nya dan juga lensa ultrawide 13 megapiksel. Buat interface kameranya ada macam-macam kayak begini. Nah, tapi kalau ngeliat fisik aslinya, kayak yang tadi gue bilang ya, ini kayak ada 4 lingkaran kan. Aslinya tuh di kanan atas sini, ini adalah LED flash. Dan di sebelah kiri bawah, ini nggak ada apa-apa sih. Cuma kayak aksen pemanis aja, biar balance kali ya kelihatannya secara estetik. But anyway, karena ada OIS-nya, kameranya itu jadi lebih stabil. Dan teman-teman buat foto malam juga hasilnya tetap bagus, nggak begitu geter-geter banget hasilnya. Bisa dilihat sendiri. Buat hasil foto outdoornya pun gue suka sama tone warnanya. Hasil kameranya tuh bagus, gue nggak ada komplain secara cuma buat masuk-masukin doang ke sosmed. Kalau selera gue sih gue nggak akan edit-edit lagi. Paling nambahin kayak filter IG aja kayak Paris lah, Jakarta lah kayak gitu-gitu. Pokoknya hasil mentah dari handphone ini gue nggak ngedit apa-apa lagi. Udah suka. Buat kemampuan ngerekam videonya, lensa belakang bisa sampai 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps, cuma bisa di resolusi 1080p aja. Pun begitu buat lensa ultrawide-nya juga bisa 1080p 30, bisa juga 4K 30. Yang nggak bisa, pokoknya 60 fps-nya aja kalau di lensa ultrawide. Sedangkan buat lensa depannya mentok di 4K 30 fps, nggak bisa 60 fps. 1080p juga nggak bisa 60 fps. Nih, hasilnya sendiri teman-teman bisa lihat dan menurut gue ini ya wow sih, karena ada OIS-nya juga ya. Oke, kita nyobain 1080p 60 fps ya di bawah jalan kaki biasa aja. Dipegang 2 tangan. Tuh.
ya. Coba penangkapan mic-nya menurut teman-teman bagus atau tidak. Ini sembari lagi nyuci mobil. Nah, ini sembari ngerekam kita pastinya bisa zoom. Di sini ada tulisan 1x. Terus ini 2x. Kalau di zoom lagi bisa sampai maksimalnya 6 kali ya, 6x. Balik lagi ke 1. Oh, dia nggak patah gitu, tapi zut gitu, lumayan bagus. Terus oke, bagus nih SDR-nya. Ada masalah. Kita lihat autofocusnya. Oke, smooth ya. Bagus. Terus juga OIS-nya bekerja dengan baik ya guys. Jadi nggak shaky banget di bawah jalan. Ini gua ngomong dengan jalanan yang lewat-lewat dari tadi kendaraan, masih terdengar jelas atau tidak? Coba ditulis di kolom komentar. Tempat cuciannya enak sini, gede. Oke, habis ini kita cobain resolusi yang lain. Oke, yang ini resolusi paling tingginya 4K 30 fps. Bisa dilihat di bawah jalan kaki biasa juga. Hasilnya masih smooth. OIS-nya bekerja dengan baik. Tuh, di bawah jalan tuh. Bagus ya. Dan penangkapan suaranya juga, mic-nya gimana? Mobil motor dari tadi lewat, sembari gue juga ngomong. Terus ini juga ternyata bisa diubah ke lensa ultra wide-nya. Ada lumayan jeda ya, tanpa harus nge-stop dulu. Yang ultra wide gimana? Stabilisasinya pakai bagus. Oke, kalau yang 4K ini kita coba balik lagi dulu ke lensa 1, terus lensa 2, terus di zoom maksimalnya 6 juga ya. Kebaca nggak tuh grand opening ers apa itu? Nggak kebaca lah sama guanya, maksudnya kebaca ding, ers angkringan. Nah, ya nama tempat cuci mobilnya nih ers. Balik lagi ke lensa 1. Dah, cukup menurut gua 4K 30 fps. Habis ini kita lihat lensa depannya. Perlu. Bagus juga autofocusnya, tajam cok. Oke, ini lensa depannya, langsung ke resolusi paling tingginya 4K 30 fps. Dan teman-teman lihat nih. Wih, muka gua nggak gelap ya, masih jelas banget, padahal di atas terik banget. Keren, software keren. Dan penangkapan mic juga gimana? Coba gue menuju ke area cucian, yang mana kedengeran bunyi vakum nih di seberang sana. Suara gue lagi ngomong, kedengarannya kayak gimana, masih bagus atau tidak. Dan dipegang sama tangan satu ini aja. Jadi vakum mobilnya, lumayan berisik. Tapi suara gue harusnya masih tetap jelas. Coba tulis di kolom komentar, bagus atau enggak nih kamera selfie-nya. Lanjut. Oke, kesimpulan. Jadi dengan harga 5,5 juta ini, menurut gue Motorola Edge 60 Fusion ini bisa menjadi salah satu mid-range yang ya worth it lah ya. Dengan bodi yang secantik ini, boleh lah teman-teman lirik. Terutama buat teman-teman yang demen sama desainnya cakep, feelsnya mewah, layar lengkungnya tuh 4D ya. Biasanya kan kalau di handphone lain cuma kanan kiri doang, tapi kalau ini atas bawahnya juga. Ya dilihatnya sih cakep gitu loh. Terus performanya juga kenceng buat kebutuhan harian sampai gaming sesekali. Plus kamera utamanya juga udah oke banget dengan hasil yang tinggal di-upload aja ke sosmed tanpa edit udah bagus. Selain itu, Motorola juga ngasih dukungan software yang cukup panjang, yaitu 3 tahun update Android dan 4 tahun security patch-nya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai handphone ini dalam waktu ya jangka panjang, bisa lebih tenang. Emang ada beberapa catatan kayak nggak dapat anti gores dan slot SIM card-nya juga hybrid. Ya maksudnya hybrid tuh mungkin teman-teman maunya ya triple slot gitu ya. Tapi ya sisanya hampir nggak ada sih yang bikin ilfeel menurut gue sama handphone ini. Jadi gue sih cuma mau bilang nih, kalau teman-teman lagi nyari handphone yang tampilannya keren tapi juga nggak nanggung-nanggung performanya, Motorola Edge 60 Fusion ini cocok sih jadi pilihan teman-teman yang asik banget. Ini sebenarnya nggak review yang panjang banget karena gue juga baru megang handphone itu sekitar 3, ini masuk ke hari keempat sih. Ya, kalau video ini rame dan teman-teman juga silakan tulis di kolom komentar misalkan mau dibikin review yang lebih deep lagi.
bisa jadi insya Allah gue bikinin. Pokoknya nih sekilas lewat gue nyobain sebentar Motorola Edge 60 Fusion ini. Menurut teman-teman gimana? Tertarik atau enggak? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.